Ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu, Engkau melawat setiap kami. Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui pujian ini kami menyadari kami adalah pribadi-pribadi yang harus menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Betul, saat ini kami terpisah-pisah oleh ruang dan waktu, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan hadir di rumah kami. Tatkala kami bersekutu, tatkala kami menyembah-Mu, tatkala kami memuji meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kami kehidupan. Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah di dalam pergumulan kami, dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Kami tahu ada Tuhan. Betul, badai masih ada di hadapan kami. Betul, badai masih harus kami jalani. Masih ada pergumulan-pergumulan yang harus kami lalui. Tapi satu hal yang kami mengerti, ketika kami diam di kaki Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kami. Ketika kami diam di hadirat Tuhan, itu yang menjadi sukacita kami. Ketika kami diam di hadirat Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu. Bapa, pagi hari ini kami kembali ada di hadirat Tuhan. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami tahu sampai hari ini mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tahu bahwa tidak ada sesuatu perkara yang sulit yang tidak bisa kami selesaikan bersama dengan Yesus. Sampai hari ini kami tahu, sekalipun ada air mata yang terus mengucur nalir dalam mata kami, tapi kami percaya penghiburan itu datang daripada Tuhan dan selalu memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi badai. Roh Kudus, sampaikan masing-masing hati kami, kami buka. Bicara bagi kami masing-masing ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom buat setiap kita semua. Secara khusus saya minta maaf karena ada sedikit gangguan jaringan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur bisa terhubung kembali. Dan pada akhirnya kita boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa biar ketika kita sedang belajar dalam firman Tuhan, secara khusus dalam rangkaian khotbah serial mujizat selalu terjadi dalam kehidupan kita, maka ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan, ada perkara-perkara dahsyat yang Allah buat, ada perkara-perkara dahsyat yang akan Allah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun badai hidup kita, kita tahu masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Sama-sama ketik di kolom komentar, sama-sama bilang masih ada mujizat. Selama kita menyembah Tuhan, maka masih ada mujizat. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam bahasan yang keempat dalam serial khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidupan saudara dan saya. Karena dasar mujizat adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Sama seperti Alkitab katakan dalam Matius 13 ayat 58, karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakan di sana. Berarti untuk melahirkan sebuah mujizat, untuk mengalami sebuah mujizat, harus ada kepercayaan kita kepada Kristus. Sehingga akhirnya sang pembuat mujizat, Yesus itu, akan lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Dan bahasan yang keempat ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar sama-sama tentang mujizat selalu dimulai dengan sebuah ketaatan. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Kenapa? Karena mujizat selalu dimulai dengan sebuah ketaatan. Ada perintah yang Tuhan sampaikan, ada perintah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kerjakan. Ketika kita belajar untuk taat, maka kita melihat ada karya Tuhan di sana. Petrus
ketemu dengan Yesus. Yesus bilang, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang, Guru, sepanjang malam kami sudah melempar jala, sepanjang malam kami sudah mencari ikan, tapi tidak mendapatkannya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Lihat saudara, Petrus sadar betul di balik sebuah ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Di balik sebuah ketaatan ada mujizat, sesuatu yang gak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dan itu yang terjadi ketika Petrus melemparkan jala sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Maka Yesus mendapati Petrus mendapati banyak ikan. Ini yang saya bilang, saudaraku, engkau mau mengalami mujizat, belajar taat. Akhirnya jadi pertanyaan buat setiap kita semua, perintah Tuhan mana yang belum kita lakukan sampai hari ini? Perintah Tuhan yang mana? Ada begitu banyak perintah, kasih sesamamu, ampuni sesamamu, iya kan? Layani Tuhan, beritakan Injil. Ada begitu banyak perintah yang Alkitab sudah dikasih dalam Tuhan. Perintah mana yang belum kita lakukan? Belajar untuk lakukan. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan seorang janda di Sarfat. Tatkala sedang mengalami kelaparan, tatkala sedang mengalami kesusahan, tatkala sedang mengalami penderitaan, tiba-tiba hamba Tuhan ini datang, Elia datang. Elia menyampaikan sesuatu. Berikan dulu kepadaku roti itu, maka minyak dalam buli-buli, tepung dalam adonan itu tidak akan pernah habis. Jangan di Sarfat belajar taat. Jadi saya pelajari ketaatan. Itu akan melahirkan sebuah mujizat. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita lihat contoh Naaman. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 11. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Ini yang terjadi dalam kehidupan Naaman, sudah dikasih dalam Tuhan ketika berjumpa dengan Elisa. Wow. Kemudian datanglah Naaman orang yang terpandang, saudaraku, dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Apa yang Elisa katakan? Elisa menyuruh seorang suruhan. Jadi Elisa gak ketemu dengan Naaman pada saat itu. Dia suruh orang, menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Elisa bilang sama Naaman, suruhan Elisa bilang sama Naaman, pergi ke sungai Yordan, tenggelamkan dirimu 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan apa? Akan pulih kembali. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu bergerakan-gerakan tangannya atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman dituntut untuk taat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Naaman belajar untuk taat, maka dia sembuh. Bukan hanya Naaman yang mengakukan ketaatan, Yosua. Ketika Tuhan mempercayakan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, hancurkan tembok Yeriko. Tuhan bilang sama Yosua, kelilingi tembok itu bersama-sama dengan mulut yang tidak berkata apa-apa, 1 hari 1 kali, setiap hari selama 6 hari berturut-turut, dan di hari yang ke-7 kau kelilingi 7 kali. Yosua kalau mau komplain dia punya alasan. Tuhan gak ada cara yang lain kah untuk menghancurkan tembok Yeriko? Kita manjat kek? Yosua punya ada alasan untuk komplain. Yosua punya alasan untuk berdebat, saudara. Tapi Yosua gak mau lakukan itu. Yosua tahu apa yang Tuhan suruh pasti mendatangkan kebaikan, dan itu yang Yosua lakukan. Sehingga ketika Yosua melakukan dalam Yosua pasal 6 ayat 2 dan 4, maka apa yang terjadi? Tembok roboh. Tembok roboh. Ada begitu banyak yang Alkitab catat tentang sebuah ketaatan, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana ketika anak-anak Tuhan melakukan sebuah ketaatan, maka Allah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Kenapa? Karena Tuhan menuntut sebuah ketaatan dalam hati kita. Engkau mau melihat sesuatu yang aku kerjakan, engkau harus lakukan dulu apa yang aku katakan. Prinsipnya begitu. Tapi banyak dari kita hanya pengen lihat hasilnya tanpa melakukan sebuah ketaatan.
Saya pengen melihat rumah tangga saya dipulihkan pendeta, tapi kita nggak mau mengampuni suami kita nggak mau mengampuni istri kita. Saya pengen melihat ekonomi saya dipulihkan pendeta, tapi kita nggak mau buat sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau mau melihat mujizat, kau mau melihat karya Tuhan terjadi dalam hidupmu, belajar taat apa yang perintah Tuhan lakukan. Jangan cuma tahu meminta berkatnya saja tanpa melakukan terlebih dahulu apa yang Tuhan perintahkan. Gak akan pernah bisa kita mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya kalau kita terlebih dahulu tidak melakukan sebuah ketaatan. Itu juga yang dialami Petrus, yang tadi saya bilang. Yesus yang suruh, Petrus tahu betul rahasia ini. Karena engkau yang menyuruhnya, Petrus bilang, aku akan melakukannya. Haleluya. Sehingga akhirnya Petrus mengalami kuasa, Petrus mengalami mujizat. Ada begitu banyak Alkitab catat tentang sebuah ketaatan yang akhirnya melahirkan sebuah berkat, yang melahirkan sebuah mujizat. Di balik sebuah ketaatan ada dahsyatnya kuasa Tuhan. Tapi coba kita bandingkan dengan satu pribadi yang memang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja, yakni Saul. Tuhan memilih Saul, saudara, untuk menjadi seorang raja pertama bagi umat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak taat. Saul tidak taat. Ketika Samuel suruh, nanti ketika aku datang, aku mempersembahkan korban, baru pada saat itu engkau berperang. Tapi Saul tidak taat. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan ayat 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Lihat, di balik ketaatan itu ada berkat loh. Samuel bilang sama Saul, kalau kau mengikuti perintah Tuhan Allahmu, Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Jadi di balik kita mengikuti perintah Tuhan, di balik kita melakukan sebuah ketaatan, ada berkat, ada mujizat, ada kuasa. Ayat selanjutnya, ayat 14. Tetapi sekarang, haleluya, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Prinsipnya sederhana, di balik ketaatan ada berkat, di balik ketaatan ada mujizat. Tapi sebaliknya, di balik ketidaktaatan maka ada kesusahan. Di balik ketidaktaatan ada kehancuran. Kita pilih yang mana? Ada di kita, semua pilihan itu ada di kita, saudaraku. Kalau kita mau belajar untuk taat, maka kita akan melihat sesuatu yang akan Allah buat dalam kehidupan kita. Sederhana, yang Tuhan minta ketaatan kok. Yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah sebuah ketaatan. Bukan hanya Saul, tapi Simson juga mengalami. Simson tahu betul bahwa dalam bangsa Israel pada saat itu tidak boleh menikahi orang-orang di luar orang-orang Israel. Tapi dia lebih memilih orang-orang di luar sukunya ini, orang-orang di luar negeri bangsa Israel ini. Karena ketidaktaatan Simson, dia memaksa orang tuanya untuk mengambil gadis di luar orang Israel, saudara. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayat 3. Coba lihat. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Nah, yang dipilihnya gadis Filistin. Apa yang terjadi? Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna ada aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Maksa Simson. Simson maksa. Ayat 3, orang tuanya udah ingetin. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu dan di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri orang Filistin, orang tidak bersunat itu? Jawab Simson kepada ayahnya, ambil dia bagiku, sebab dia kusukai. Lihat kekerasan hatinya Simson.
Akhirnya dampaknya apa? Tuhan mempermalukan dia. Dampaknya kehancuran. Saudara, kalau kita udah tahu kebenaran, lakukan. Kalau engkau sudah tahu kebenaran, itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Kalau engkau sudah tahu kebenaran, lakukan, buat. Karena di balik ketaatan ada mujizat, di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Tapi sebaliknya, di balik ketidaktaatan hanya kehancuran yang kita lihat. Di balik ketidaktaatan hanya kesusahan-kesusahan hidup yang akan kita lihat. Jadi di hadapan kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita buat, mana yang harus kita kerjakan. Baik Saul maupun Simson, saudara dikasih dalam Tuhan, awalnya dipilih Tuhan. Tuhan yang mengurapi. Baik Saul menjadi raja, Simson sebagai hakim, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ini yang sama seperti Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita sudah mengikut Tuhan selama ini, terus tiba-tiba gampang aja kita melakukan sebuah dosa, gampang aja kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. So Paulus bilang kepada setiap kita, perbuatan kita bodoh. Jangan sampai kita memulai sesuatu dengan roh, tapi kita mengakhirnya dengan daging. Bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Karena itu kalau kita sudah taat, kalau kita sudah ikut Tuhan, belajar setia, belajar taat, belajar lakukan apa yang Tuhan mau. Betul tidak mudah. Gak gampang pendeta untuk mengampuni orang yang sudah terlalu menyakiti hati saya, pendeta. Mungkin saudara berkata demikian. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Saudara, engkau diampuni sama Tuhan. Berapa besar dosamu? Besar. Dosa kita diampuni oleh Tuhan bukan karena apa yang kita buat. Terus ada orang yang menyakiti kita, kita simpan, kita pendam, kita gak mau mengampuni. Siapa kita? Yesus sudah mencontohkan kok. Yesus sudah meneladaninya buat kita. Kita tinggal mengikuti, kita tinggal melakukan. Sehingga akhirnya saya mengerti betul, di balik ketaatan akan kita lihat hal-hal yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Nah, saya pelajari bahwa ketaatan merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh orang percaya. Itu mutlak, nggak bisa enggak. Ini merupakan sebuah hal yang harus dilakukan untuk kita mengiring Tuhan. Kenapa? Kenapa ketaatan merupakan suatu hal yang mutlak dalam kehidupan iman Kristen? Yang pertama saya pelajari, karena ketaatan merupakan kunci untuk kita melihat berkat-berkat Tuhan. Saya percaya betul, tidak ada dari kita yang tidak menginginkan berkat Tuhan. Amin. Setiap kita merindukan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan rumah tangga, berkat pemulihan ekonomi, berkat-berkat lainnya. Kita rindu mengalami. Tapi kalau kita mau jujur, tidak sedikit anak-anak Tuhan justru hanya mau menerima berkatnya tanpa mau melakukan sebuah ketaatan. Abis nggak gampang pendeta, taat susah. Saya udah ngikuti, habis keinginan daging saya lebih kuat pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat ada kisah-kisah di Alkitab yang menjadi contoh teladan buat kita. Jangan melakukan hal yang sama yang sudah tertulis di Alkitab, yang membuat seseorang gagal, yang membuat seorang hancur, yang membuat seorang hidupnya berantakan. Jangan diikuti. Alkitab sudah mencontohkan, sudah mengajarkan bahwa ini yang harus kita buat, ini yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, ketaatan merupakan hal yang mutlak yang harus kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan merupakan kunci untuk kita melihat berkat-berkat Tuhan. Di balik sebuah ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Belajar untuk taat. Taat akan apa?
taat akan apa yang perintah Yesus sudah sampaikan. Apa yang Yesus sudah sampaikan, lakukan. Jangan pakai pertimbangan. Yosua nggak mempertimbangkan apapun ketika Tuhan suruh dia memutari tembok Yeriko. Abraham tidak mempertimbangkan apapun ketika Abraham Tuhan menyuruh Abraham untuk membawa Ishak sebagai korban. Dia langsung lakukan. Abraham gak mikir panjang ketika Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerinya pada saat itu untuk melihat janji Tuhan tergenapi. Kalau itu perintah Tuhan, kalau itu yang Tuhan kehendaki, lakukan, belajar taat. Lakukan, belajar setia. Sehingga akhirnya kita bisa melihat kalau Tuhan yang tolong saya, kalau Tuhan yang memberikan mandat, kalau Tuhan yang memberikan perintah dalam hidup saudara dan saya, maka Tuhan juga yang akan mampukan kita untuk kita melakukannya. Saya teramat yakin dan percaya yang Tuhan kehendaki melihat kita diberkati. Itu dulu dasarnya. Yang Tuhan kehendaki melihat hidup kita diberkati. Karena itu Tuhan memberikan perintah agar kita melakukannya. Sehingga ketika kita melakukannya, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan tahu perintahnya itu mudah. Alkitab bilang perintah-perintahku tidak berat. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukan kita. Seringkali kita pakai kekuatan kita, sehingga kita bilang, gak mampu saya pendeta. Susah saya mengampuni suami saya, susah saya mengampuni istri saya, susah saya mengampuni mertua saya, susah saya mengampuni menantu saya pendeta. Karena kita pakai kekuatan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan buat hidupmu. Pakai kuasanya, pakai pribadinya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh. Yang kedua, ketaatan merupakan hal yang penting untuk kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena yang kedua, karena ketaatan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena kita tahu siapa yang kita sembah. Rasul Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Berarti untuk kita melakukan sebuah perintah, kita mesti kenal siapa pemberi perintah. Prajurit akan melakukan perintah komandannya karena dia tahu dia komandan. Coba yang beri perintah tukang bakso, ditempelin tukang baksonya saudara, sama prajurit itu. Siapa kamu kasih perintah sama saya? Itu sebabnya kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, apapun yang pimpinan kita, Kristus kita lakukan, apa perintahkan, kita harus lakukan. Kenapa? Karena kita percaya, karena kita kenal, karena kita tahu siapa yang memberi perintah dalam hidup kita. Karena kita tahu kalau dia memberi perintah, pasti ada sesuatu di balik perintah itu yang membuat hidup saya tenang, yang membuat hidup saya mengalami kuasa. Dan akhirnya jadi pertanyaan buat setiap kita, perintah yang mana yang Tuhan berikan yang belum kita lakukan? Perintah yang mana? Sekarang belajar lakukan itu. Karena di balik engkau melakukan perintah Tuhan, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan. Ketaatan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah. Saya percaya, itu sebabnya saya mau ikuti apa yang dia perintahkan, karena saya percaya kepada dia. Saya tadi katakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, sehingga Abraham tidak pikir panjang ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim. Abraham tidak pikir panjang ketika harus memberikan Ishak sebagai korban. Dia taat, dia lakukan, dia buat sesuatu apa yang Tuhan perintahkan, karena dia kenal pribadi Allah. Kenallah pribadi Allahmu sehingga engkau tahu siapa yang memberi perintah kepadamu. Kenallah dia. Bagaimana kita mengenal dia? Dengan firman. Setiap hari kita renungkan firman. Itu yang membuat kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Jadi ketaatan merupakan hal yang mutlak yang harus kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, dalam ketaatan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, kenapa ketaatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena ketaatan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah. Kita percaya kepada Allah yang kita sembah. Kita memberikan hidup kita kepadanya. Dan kita tahu apa yang dia perintahkan pasti itu baik buat saya. Yang ketiga, kenapa ketaatan adalah hal yang mutlak dalam kita mengiring Tuhan? Karena ketaatan merupakan bukti bahwa kita adalah hamba Tuhan. Selalu saya bilang, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita adalah hamba Yesus, kita adalah hamba Tuhan.
Dan buktinya apa kita ada hamba Tuhan? Kita taat. Kenapa kita taat? Karena kita hamba. Tidak ada pembantu yang memberontak kepada majikannya, saudara. Tidak ada seorang hamba yang memberontak kepada tuannya. Itu hamba yang kurang ajar. Roma pasal 6 ayat 16 bagian A. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati? Kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Kenapa? Karena kita tahu kita hamba, Kristus adalah Tuhan kita. Berarti saya selaku hamba, saya harus menundukkan diri saya. Saya harus belajar taat. Saya harus belajar melakukan apa yang Tuhan saya perintahkan. Kalau Tuhan saya harus memerintahkan kepada saya untuk mengampuni, maka saya harus mengampuni, karena itu perintah. Kalau Tuhan saya memerintahkan untuk saya memberitakan Injil, maka saya harus melakukan, karena itu perintah. Bagaimana caranya? Tuhan akan berikan jalannya. Apakah saya kuat atau tidak? Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak? Kita mau nggak? Itu dulu. Kalau kita mau, Tuhan pasti support. Kalau kita mau, Tuhan pasti tolong. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau taat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya mau taat. Mampukan saya. Amin. Jadi yang ketiga, karena ketaatan merupakan bukti bahwa kita adalah hamba Tuhan. Ini merupakan sebuah bukti bahwa saudara dan saya adalah hamba Allah. Kapan kita disebut hamba Allah? Ketika Yesus mati buat kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan kita disebut hamba Allah? Ketika kita belajar untuk taat. Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, untuk melakukan sebuah ketaatan, yang pertama itu diperlukan kerendahan hati. Nggak gampang untuk taat, karena hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang bisa taat. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang gak mau diatur, orang yang gak mau didik, orang yang gak mau diajar, susah untuk taat. Orang yang hidupnya suka-sukanya dia, susah untuk taat. Dan hanya orang yang memiliki kerendahan hati, dia yang bisa taat. Yesus mengajarkan, belajarlah kepada aku, kata Yesus, sebab aku lemah lembut dan aku rendah hati. Belajar sama Tuhan Yesus. Ketaatan harus dimulai yang pertama dari kerendahan hati. Miliki kerendahan hati, karena hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa taat. Mau dibentuk, dia mau dididik, dia mau diajar, dia mau hidup memuliakan nama Tuhan. Karena dalam kita mengiring Tuhan, kita dididik, kita diajar, kita dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang hidupnya suka-sukanya dia, semaunya dia, susah untuk merendahkan diri, maka dia akan jadi orang-orang yang susah untuk taat. Dia akan jadi orang, terlihat dari mana? Penundukan diri terhadap pemimpinmu di dunia, saudara. Engkau punya pemimpin di dunia ini. Oke, pemimpin kita satu semua, presiden. Kalau kita nggak mau tunduk, kita nggak mau taat, kita nggak mau obey, bagaimana kita bisa tunduk kepada pribadi yang tidak kita lihat, Tuhan kita, kalau terlebih dahulu kita tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada pemimpin yang bisa kita lihat? Belajar untuk taat. Dan untuk taat hanya bisa dilakukan yang pertama oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Yang kedua, orang yang taat. Ketaatan harus dimulai yang pertama dari kerendahan hati. Yang kedua, ketaatan harus dimulai dengan penyerahan diri secara total. Berserah. Kenapa? Karena Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib. Orang yang masih bersikeras, orang yang masih gak mau diarahkan, orang yang gak mau berserah hidupnya, gak akan pernah bisa taat. Contoh kisahnya Saul. Ketika Samuel suruh untuk
tunggu Samuel. Saul melihat apa yang dia lihat pada saat itu. Dia nggak berpikir lagi bahwa saya harus taat. Dia nggak berpikir lagi saya harus berserah secara total. Karena keadaan pada saat itu kacau. Dia takut, dia panik. Nah, ini yang saya bilang, seringkali dalam hidup kita, kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, seringkali kita hidup dalam ketakutan. Kenapa kita hidup dalam ketakutan? Karena kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang kita dengar. Tapi kita tidak hidup berdasarkan kepercayaan kita kepada Kristus. Maka akhirnya terjadi goncangan-goncangan yang membuat hidup kita semakin sulit, saudara. Hari ini saya ajak setiap kita, ayo belajar berserah. Belajar berserah. Orang bisa taat ketika dia belajar untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Berserah. Ada penyerahan diri secara total. Tuhan, ini aku hidup bukan aku lagi. Ini yang Rasul Paulus katakan, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu membuktikan bahwa hidupku bukan milik aku lagi. Apa yang Tuhan pandang baik, itu yang terjadi dalam hidupku. Tuhan kerjakan. Kalau memang aku harus mengalami penderitaan, kalau aku memang harus mengalami kesusahan dan itu memuliakan namamu, lakukan. Karena kita tahu apa yang Tuhan pandang baik, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita belum melihat apa yang kita sebut baik itu terjadi. Tapi ini adalah sebuah proses untuk kita melihat campur tangan Tuhan, untuk kita melihat pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi ketaatan yang pertama harus dimulai dari kerendahan hati, mau dibentuk, mau diajar, mau diarahkan, mau diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketaatan harus dimulai dari penyerahan diri totalitas kepada Tuhan. Dia adalah raja, dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Statusnya mesti tahu dulu. Jadi jangan paksa Tuhan, tapi paksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketaatan harus dimulai dengan kesabaran. Nggak ada orang yang mau taat kalau terlebih dahulu tidak sabar. Itu sebabnya Maria, ibu Yesus, tahu betul ketika dia ada dalam sebuah perkawinan. Kemarin kita sudah belajar bahwa di perkawinan itu mereka kehabisan anggur. Maria ibu Yesus bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Itu sebabnya Maria tidak paksa Yesus, ayo dong kamu harus buat anggur dong, kasihan nih perkawinan ini, ayo dong buat dong, kamu kan bisa buat mujizat. No, Maria tahu, Maria sabar. Itu sebabnya Maria bilang kepada pelayan-pelayan, apapun juga yang dia katakan lakukan. Dia tidak memaksa Yesus. Tahukah saudara bahwa tidak ada ketaatan tanpa sebuah kesabaran. Orang yang sabar, dia bisa taat. Saul lagi kita pakai contohnya. Saul nggak sabar, sehingga akhirnya dia melakukan sebuah ketidaktaatan. Dia melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh dia. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Nah, orang yang nggak sabar susah untuk taat. Kenapa? Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Makanya hari ini saya ingatkan buat setiap kita. Kalau hari-hari ini kau sedang menantikan jawaban doa terjadi dalam hidupmu, belajar sabar, Pak. Belajar sabar, Bu. Belajar sabar, orang-orang muda. Jangan paksakan dirimu untuk melakukan sesuatu yang memang belum waktunya. Belajar untuk sabar. Kalau engkau mau lihat cara-cara Tuhan berkarya dalam hidupmu, belajar untuk sabar. Kendalikan diri kita, ingatkan bahwa saya tahu di balik kesabaran saya dapat melakukan sebuah ketaatan, dan di balik sebuah ketaatan saya akan lihat berkat-berkat Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan saya. Belajar untuk sabar. Hari ini kita belajar sama-sama bahwa mujizat selalu dimulai dari sebuah ketaatan. Dan ketaatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang pertama rendah hati. Ketaatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mau menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sabar menantikan waktu Tuhan. Sabar menantikan apa yang akan Tuhan buat dalam hidupnya. Mujizat akan kita alami kalau kita belajar untuk taat. Jadi pertanyaan buat setiap kita pada pagi hari ini, perintah yang mana yang belum kita lakukan? Perintah Tuhan yang mana yang belum kita lakukan?
selama hari ini kita mengikut Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi cambuk buat setiap kita untuk kita belajar taat. Apapun perintah itu tidak berat, karena kita tahu Roh Kudus berikan kekuatan. Yang penting kita mau taat, kita mau ikut Tuhan, kita mau belajar dibentuk. Maka Tuhan kasih kekuatan buat setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami diingatkan firman-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami selalu taat, untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali egois melakukan apa yang kami pandang baik sesuai dengan apa yang kami tahu. Kami tidak lagi melakukan dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang sabar. Kami tidak pernah melihat mujizat. Kami tidak menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kami, hidup kami kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang egois. Ampuni kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur, kami datang kepadamu ya Bapa, karena kami tahu mujizat masih terjadi sampai hari ini. Karena Yesus kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus kami pembuat mujizat. Selama-lamanya Yesus kami pembuat mujizat. Itu sebabnya pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu, kami belajar firman-Mu, agar kami selalu untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk kami lakukan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Tuhan, lihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Tuhan, lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, lihat setiap kami yang hari-hari ini belajar untuk taat dengan kerendahan hati. Tuhan, lihat setiap kami yang hari-hari ini belajar untuk taat dengan melakukan penyerahan diri secara total kepadamu. Tuhan, lihat hari-hari kami, setiap kami yang hari-hari ini sedang melakukan perkara-perkara yang harus kami hadapi, tapi kami rindu untuk melakukan sebuah ketaatan. Tuhan, mampukan setiap kami di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Bapa, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi. Hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Engkau masih buat mujizat dalam hidup mereka. Engkau masih buat sesuatu yang apa yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Karena Engkaulah Tuhan kami, kami umat-Mu. Engkaulah Allah kami, kami umat-Mu. Engkaulah Bapa kami, kami anak-anak-Mu ya Allah. Berperkaralah atas masing-masing kami ya Roh Kudus. Berperkaralah atas setiap apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dari anak-anak-Mu. Engkau lihat ketaatan yang mereka lakukan. Engkau lihat hati mereka ya Roh Kudus. Hamba berdoa mengucapkan berkat. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami juga menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami bersyukur melalui wadah ibadah doa pagi ini banyak umat Tuhan terus berdoa. Ada banyak umat Tuhan memulai hari bersama dengan firman-Mu, memulai hari bersama dengan pujian penyembahan. Tuhan, pakai terus wadah doa pagi ini untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakai terus wadah doa pagi ini untuk membawa banyak jiwa datang berbalik kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalaupun memang harus kami hadapi, kami percaya kekuatan yang tidak terbatas itu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat keluar sebagai orang-orang yang menang menghadapi setiap badai hidup kami. Hamba berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan mereka. Ada yang berdoa bergumul buat rumah tangga mereka, Allah pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada istri-istri yang ditinggalkan suami, ada suami-suami yang ditinggalkan istri, saat ini kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Allah jamah setiap suami-suami yang telah pergi meninggalkan istrinya. Allah jamah setiap istri-istri yang telah pergi meninggalkan suaminya. Dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, Roh Kudus jamah, sehingga mereka bertobat, mereka berbalik. Tuhan, Tuhan tolong pulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu.
Mereka yang berdoa buat sakit penyakit mereka hari ini, dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Kami tahu tergenapi apa yang Tuhan janjikan atas hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan setiap kami. Terjadi dalam nama Yesus, sebab Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan kepada hidup kami. Sebab kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Kami disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus dalam nama Yesus. Terima dengan iman engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima dengan iman. Ada yang berdoa bergumul buat mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Ada yang berdoa bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Allah tolong di dalam nama Yesus. Temukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Engkau ya Tuhan. Melayani Tuhan, bahkan mengasihi mereka sebagai kekasih mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap perekonomian, setiap keuangan dari anak-anak Tuhan. Secara khusus mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan untuk membayar setiap cicilan, membayar setiap utang piutang Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Allah membuat mujizat dalam hidup mereka, sehingga mereka sungguh boleh melihat Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu membuat dan menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa juga membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Mereka yang berdoa buat usaha mereka. Mereka merintis usaha, mereka merintis pekerjaan yang baru mereka mulai hari-hari ini. Berkati usaha, dagang, pekerjaan, bisnis mereka ya Allah. Di dalam nama Yesus, satu hal yang kami percaya, apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Apa yang Tuhan percayakan untuk kami buat, kami kerjakan, maka Tuhanlah yang akan memperluas patok-patok kemah kami, memperluas tiang-tiang pancang kami. Di dalam nama Yesus, sehingga pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan diberkati, ditolong, disupport Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa juga, kalau ada di antara anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa bersyafaat buat hubungan mereka, antara mereka dengan adik mereka, dengan kakak mereka, dengan mertua, dengan menantu mereka, dengan orang tua, atau mungkin dengan anak-anak mereka yang hari-hari sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami gesekan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa biar Allah memulihkan. Kami pegang firman-Mu, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuh mereka. Kami doa terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami terus berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat rumah tangga yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati keturunan-keturunan yang ada nantinya. Diberkati buah kandungan mereka. Diberkati kesehatan reproduksi mereka, suami-suami, istri-istri. Dalam nama Yesus, dipercayakan Allah keturunan-keturunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang berulang tahun di hari ini ya Tuhan. Baik mereka yang ulang tahun pernikahan maupun mereka yang berulang tahun secara pribadi. Berkat-berkat Tuhan, berkat Allah, Ishak, Abraham, Yakub, Tuhan turunkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga mereka terus mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati juga setiap mereka pemerintah-pemerintahan yang ada di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa dalam nama Yesus, bahkan setiap mereka, Kapolri TNI yang ada Tuhan, berkati Panglima TNI yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan, pemimpin-pemimpin ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan ketua BNPB, ketua BNPT, ketua KPK, BIN yang ada di dalam nama Yesus. Beri mereka roh takut dan gentarakan Tuhan, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan dengan kasih. Tuhan, kami berdoa
Segala bentuk roh pemecah belah, roh adu domba yang dilemparkan orang-orang atas bangsa kami, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Disingkapkan oleh kuasa Tuhan, dan kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami pulih, perekonomiannya bangkit, bangsa kami diberkati Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat kesehatan, Tuhan memberkati volunteer yang ada, TNI Polri, di dalam nama Yesus. Tuhan topang, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Mereka dijaga, mereka disertai, mereka ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, doa-doa kami yang kami naikkan, bahkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah sampai hari ini Tuhan Yesus, Tuhan kita masih buat mujizat. Karena itu jangan pernah andalkan kekuatan-Mu. Cari Tuhan selalu. Berkat-berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan-Mu. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat pengharapan, berkat damai sejahtera, bahkan berkat-berkat jasmani Tuhan jaga dan Tuhan memberikan ke dalam kehidupan ketika engkau belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu ingatlah, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai langkahmu di sepanjang hari ini. Mulailah segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan. Kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Turun berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan atas mereka. Bahkan pemulihan demi pemulihan terjadi, mujizat demi mujizat Tuhan genapi dalam kehidupan mereka. Sehingga sungguh mereka melihat berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan ketemu kembali besok dalam ibadah doa pagi. Dan jangan lupa besok kita kembali mengadakan doa puasa. Puasa dimulai dari pukul 00 waktu kita masing-masing gitu kan, jam 12 teng, perpindahan dari hari Kamis ke hari Jumat. Kita puasa sampai dengan jam 5 sore. Dan malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur, kita akan kembali bertemu dalam ibadah doa puasa atau doa terobosan. Kita berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita, dan pastikan formulir doa yang ada di Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan tetap disimpan sampai kita melihat semua pokok-pokok doa itu Tuhan campur tangan di dalamnya. Kita ketemu kembali besok di waktu yang sama, di platform yang sama, Facebook, Zoom, dan Instagram. Dan bantu dalam doa sehingga hal-hal baik, hal dahsyat Tuhan terus kerjakan dalam pelayanan kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi. Shalom, shalom, shalom.